warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmila, NIM 1903056033, mahasiswi jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tentang ketersediaan dan konsumsi susu di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas tentang ketersediaan dan konsumsi susu, upaya pemerintah, kandungan nutrisi susu, dan produk olahan susu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, konsumsi susu di Indonesia pada tahun 2020 berkisar antara 16,27 kg per kapita per tahun dengan kebutuhan nasional mencapai 4,4 juta ton. Populasi sapi perah nasional pada tahun 2020 sebanyak 584.582 ekor dengan produksi susu 997,35 ton. Produksi susu yang diperoleh dari dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan nasional sehingga terjadi defisit susu sebesar 3.388,38 ton di tahun 2020. Adapun tindakan pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan produksi susu guna memenuhi kebutuhan susu masyarakat Indonesia seperti melalui program dan kegiatan penyediaan bibit sapi perah, melakukan kemitraan dengan industri pengolahan susu, dan mengembangkan ternak perah lain seperti kambing dan kerbau perah. Selain upaya untuk meningkatkan produksi susu, pemerintah juga meningkatkan mutu dan kualitas susu yang dihasilkan peternak dan meningkatkan fasilitas dan sarana pengolahan susu. Konsumsi susu yang cukup rendah di Indonesia dikarenakan kesadaran masyarakat yang masih rendah akan pentingnya mengonsumsi susu bagi tubuh, dan distribusi yang belum rata seperti ke daerah yang terpencil. Kurangnya sosialisasi akan pentingnya memenuhi kebutuhan gizi di kalangan masyarakat terutama pada daerah terpencil mengakibatkan konsumsi susu lebih besar di kota-kota besar. Karena tubuh memerlukan energi, zat gizi mikro, dan vitamin serta mineral agar dapat berfungsi dengan baik. Susu secara alami mengandung protein, kalsium, kalium, fosfor, yodium, vitamin B2 dan B12. Kandungan kalsium pada susu mendukung pembentukan massa tulang pada anak-anak dan pada orang dewasa, serta mineral berkontribusi pemeliharaan tulang dan berfungsinya saraf dan otot. Yang pertama, terdapat susu fermentasi. Susu fermentasi memiliki manfaat antara lain mengurangi lactose intolerance, yaitu gangguan pencernaan seperti diare, kembung, dan kram perut setelah minum susu. Hal ini terjadi karena jumlah laktase dalam susu sedikit sehingga sisa laktosa susu tidak difermentasi oleh mikroba dalam usus halus. Berdasarkan metabolit utamanya, susu fermentasi dikelompokkan menjadi fermentasi asam laktat, contohnya yogurt, dan fermentasi asam laktat dan alkohol seperti kefir. Yogurt merupakan fermentasi susu menggunakan asam laktat yang memiliki rasa khas, bertekstur semi padat dan halus, serta memiliki rasa asam yang segar. Yogurt bermanfaat mencegah penyakit saluran pencernaan seperti diare dan gastroenteritis. Beberapa brand yang memproduksi yogurt seperti Cimory dan Greenfield. Selanjutnya yaitu susu pasteurisasi dan susu sterilisasi. Susu pasteurisasi merupakan susu yang dipanaskan di bawah suhu didih untuk membunuh kuman atau bakteri patogen namun sporanya masih dapat hidup. Terdapat 3 cara pasteurisasi yaitu pasteurisasi lama, pemanasan susu dengan suhu rendah 60 derajat Celcius sampai dengan 65 derajat Celcius dengan waktu yang relatif lama 30-60 menit. Yang kedua, pasteurisasi singkat, yaitu pemanasan susu pada suhu tinggi 85 hingga 95 derajat Celcius dengan waktu singkat 1-2 menit. Yang ketiga, pasteurisasi ultra high temperature, yaitu pemanasan susu dengan suhu tinggi kemudian segera didinginkan sampai suhu 10 derajat Celcius. Sedangkan susu sterilisasi yaitu merupakan proses pengawetan susu yang dilakukan dengan cara memanaskan susu sampai mencapai suhu di atas titik didih, sehingga bakteri maupun kuman dan sporanya mati.
Susu sterilisasi dilakukan dengan cara yang pertama sistem UHT, yaitu susu dipanaskan sampai suhu 137–140 derajat Celcius selama 2–5 detik. Yang kedua, susu dalam kemasan hermetis dipanaskan pada suhu 110–121 derajat Celcius selama 20–45 detik.